Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai eh, pengantar atau pendahuluan dari sistem informasi enterprise. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai konsep dasar dari sistem informasi. Nah, sekarang kita masuk ke konsep dasar dari sistem informasi enterprise. Nah, ini masuk ke sesi ketiga ya dari mata kuliah administrasi dan konfigurasi sistem enterprise. Baik, izinkan saya untuk share screen dari PowerPoint yang sudah saya buat. Oke. Sesi 3, sistem informasi enterprise. Itu pengantarnya saja. Nah, ini akan dibahas dari video ini, insya Allah. Yang pertama mengenai sistem terintegrasi, yang kedua sistem informasi enterprise, yang ketiga mengenai perencanaan sistem informasi enterprise, yang keempat enterprise resource planning, dan yang terakhir ERP open source atau nanti ada aplikasi yang akan kita gunakan yang berbasis open source. Oke, kita bahas mengenai sistemnya. Ini sebelumnya sih sebenarnya udah dibahas ya, tapi hanya mengingatkan saja. Dalam mendefinisikan sebuah sistem itu ada dua pendekatan ya. Pertama, pendekatan secara prosedur, yang kedua, pendekatan secara komponen atau elemen. Nah, secara prosedur, eh, dikatakan sebagai suatu jaringan kerja di prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Berarti ini pendekatannya kepada urutan dari sebuah proses ya, dan mereka saling berkaitan sehingga mencapai satu tujuan yang sama itu yang sudah ditentukan. Nah, kalau pendekatan komponen atau elemen, ini kumpulan dari beberapa elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, berarti elemen di sini ya termasuk dalam elemen sistem ya. Salah satunya misalnya ada database, ada user, ada hardware, ada software. Nah, itu termasuk elemen dan mereka saling keterkaitan satu sama lainnya ya, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oke, next. Nah, sistem terintegrasi. Apa sih integrasi itu? Nah, integrasi adalah kesatuan. Ya. Berarti yang awalnya dia standalone atau kita masuk ke sistem dia sendiri-sendiri gitu ya, ada kotak-kotak sistem, ada pulau-pulau sistem. Nah, dengan adanya konsep integrasi mereka menjadi satu kesatuan terhubung. Beberapa sistem dalam suatu enterprise menjadi satu kesatuan yang saling berinteraksi untuk mendukung bisnis enterprise. Nah, enterprise ini adalah perusahaan ya, namun perusahaan dalam skala menengah ke atas ya, menengah ke atas. Bisa dilihat dari apa gitu kan, untuk melihat ini skala perusahaannya apa, dilihat dari kompleksitas sistem, melihat dari kompleksitas dari struktur organisasi, melihat dari jumlah misalkan pegawai yang ada gitu. Nah, dalam membangun sebuah enterprise atau sistem enterprise diperlukanlah sebuah arsitektur enterprise ya, arsitektur rancangannya itu gambaran untuk menyusun sebuah sistem, untuk membangun sebuah sistem. Nah, arsitektur enterprise ini adalah sebagai pedoman pengembangan sistem enterprise secara keseluruhan. Jadi tidak boleh misalkan kita menyusun sistem enterprise tetapi hanya sebagian sistem saja gitu kan. Nah, kalau seperti itu berarti itu cukup dengan sistem informasi manajemen. Nah, tapi kalau enterprise itu mencakup keseluruhan proses yang ada di sistem tersebut atau yang ada di perusahaan tersebut. Supaya tidak terjadinya tumpang tindih atau overlap sistem atau data. Betul ya. Misalkan dengan adanya sistem enterprise itu sudah jelas bagian ini sistemnya ini. Nah, dari sistem A tersebut sistem tersebut misalkan itu akan terhubung dengan sistem yang lainnya dan bisa jadi itu akan saling bertukar data yang digunakan. Tidak adanya misalkan seperti ini di bagian keuangan ada sistem penggajian, di bagian kepegawaian ada sistem kepegawaian, tentunya ada data kepegawaian. Nah, di sistem keuangan, di sistem penggajian itu buat lagi data kepegawaiannya gitu. Padahal kan di sistem kepegawaian sudah ada. Nah, itu tidak terjadi konsep integrasi. Kalau sudah ada integrasi, berarti nanti di bagian keuangan itu tidak perlu adanya data kepegawaian karena dia bisa mengambil data di bagian kepegawaian. Ya, itu terintegrasi, terhubung ke sistem kepegawaian. Misalkan kalau di sistem akademik, nah berarti di BAK ada data mahasiswa. Lalu di bagian nilai, misalkannya di jurusan, berarti data mahasiswa tinggal ambil aja di bagian BAK, seperti itu ya. Oke, manfaat sistem terintegrasi yang pertama, ada yang terhitung ya. Nah, misalkannya ada pengurangan inventory dan SDM, betul ya. Dengan
Dengan ada sistem integrasi berarti kita dapat memperkirakan proses produksinya, memperkirakan barang yang disimpannya harus berapa gitu. Dan SDM-nya juga tidak terlalu banyak gitu kan. Karena nanti ada beberapa bagian, ada beberapa bidang yang tergantikan oleh sistem. Peningkatan produktivitas, betul, pengurangan biaya teknologi informasi dan pengadaan, pengurangan biaya pemeliharaan dan lain-lain. Namanya pengurangan biaya teknologi karena ini secara menyeluruh, ya, intinya tidak akan adanya tumpang tindih sistem, ya, tumpang tindih aplikasi, ya. Jadi tidak perlu adanya double-double, misalkan karena dibuatnya satu persatu, misalkan ya tadi itu akan jelas memperbesar biaya pengembangan, ya. Kenapa? Dari sisi waktu tentunya pasti memerlukan waktu yang banyak gitu ya. Lalu yang kedua ada yang tidak terhitung, gitu. Visibilitas dan transparansi informasi. Nah, ini tidak akan bisa dihitung ya. Bagaimana sebuah informasi itu bermanfaat atau tidak, ya, relevan atau tidak. Peningkatan proses atau terciptanya proses baru. Ini tidak akan bisa dihitung juga ya secara angka ya. Peningkatan kinerja bisnis, betul, dan lain-lainnya. Berarti ini masuknya ke manfaat, tentunya manfaat berat perusahaannya itu sendiri, di mana ketika proses sistem terintegrasi tersebut dapat diimplementasikan. Nah, di sini konsepnya, lihat itu database hanya satu ya. Nah, database itu dia digunakan oleh sistem-sistem yang ada di sekitarnya, atau sistem-sistem yang terhubung ke dalam database tersebut. Gitu. Nah, sistem ini bisa dikatakan kalau di perusahaan atau di enterprise itu adalah divisi A, divisi B, divisi C, divisi kepegawaian, divisi keuangan, ya, divisi penjualan, divisi marketing, dan lain-lainnya. Lalu sistem informasi enterprise. Enterprise membutuhkan perencanaan sistem informasi yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi. Mencegah kotak-kotak sistem informasi dalam suatu enterprise yang akan menyulitkan pimpinan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan secara lengkap. Nah, tadi ya, kalau tidak terintegrasi, nah ini ya cenderung mereka berjalan sendiri-sendiri gitu ya. Dari informasi yang dihasilkannya juga kemungkinan ya akan banyak sekali kekurangan ya. Karena ya itu mereka membuat informasi sendiri-sendiri. Bisa saja nanti informasinya di bidang A dan di bidang B itu tidak sama karena memiliki data-data yang sendiri, gitu, data-data yang berbeda. Oke, yang selanjutnya mencegah sistem informasi enterprise yang semrawut. Ya, berarti semrawut itu ya nggak puguh gitu ya. Jadi yang ibaratnya kalau benang ya kusut gitu ya. Ya nggak jelas itu arahnya ini kemana gitu kan. Keterhubungannya ini kemana itu. Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi lihat nih, ini banyak sekali pipa ya di dalam aplikasi tentunya, dan kita nggak tahu ya ini tipenya ini arahnya kemana gitu. Terus yang besar itu fungsinya untuk apa gitu. Dan kalau dilihat secara visualisasi seperti ini, kita juga bingung gitu, ini apa, untuk apa, kemana arahnya. Itulah contohnya ya, visualisasi sistem yang semrawut. Nah, untuk mengatasi hal tersebut gitu ya, kita butuh perencanaan sistem informasi enterprise. Sebelum pengembangan satu persatu sistem informasi dalam suatu enterprise perlu perencanaan yang matang. Sama halnya ketika kalian misalkan membangun sistem informasi manajemen, misalkan itu kan melalui beberapa tahapan ya, atau adanya metode gitu, ada analisis, desain, coding, implementasi, dan lain-lainnya. Nah, enterprise juga sama gitu. Hampir sama langkah-langkahnya, cuman di sini lebih besar itunya apa skopnya gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, salah satunya dengan menggunakan enterprise architecture planning, ya, metodenya ya, EAP yang sering yang sudah sangat populer di dunia enterprise, nah, istilah EAP. Nah, ini juga bisa diambil menjadi topik nanti kalau kalian misalkan skripsi nanti ya, karena belum banyak yang ngambil topik enterprise architecture planning. Banyakannya SDLC gitu ya. Oke, nah ini tahapan definisi EAP di tahap 1 sampai tahap 4. Tahap 1 ada inisiasi perencanaan. Nah, ini sama halnya kalau di sistem manajemen adalah analisis ya. Itu. Nah, kalau inisiasi perencanaan ini mencakup kepada rencana-rencana yang akan kita lakukan dalam proses perencanaan arsitektur. Inisiasi perencanaan. Nah, misalkan toolsnya apa yang mau digunakan, objeknya apa, skopnya apa, dilihat stakeholdernya apa saja, itu mengacu kepada inisiasi. Waktunya kita buat rundown-nya gitu kan. Kalau di apa di manajemen kita mengenal istilahnya BBS, breakdown struktur ya kalau nggak salah. Itu menyusun apa hal-hal yang akan dikerjakan, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan gitu.
Lalu ke tahap 2, kita memodelkan bisnis ya. Nah, pemodelan bisnis ini yang mengacu kepada menganalisa model bisnis yang saat ini berjalan gitu ya. Lalu yang akan nanti dikembangkan. Nanti akan adanya gap ya, gap kesenjangan. Oh, ini ternyata yang kurangnya. Oh, ini yang titik yang misalkan harus ditutupinya, gitu, harus diperbaikinya. Gitu. Nah, di situ kan terlihat. Nah, baru diturunkan. Nah, buatlah arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi di tahap 3. Arsitektur data berarti mengacu kepada database, menyusun. Kita rancang arsitektur database-nya. Lalu arsitektur aplikasi. Nah, berarti nanti aplikasi apa nih yang menjadi kandidatnya? Kalau di enterprise pasti lebih dari satu aplikasi nantinya, termasuk atau tergantung kepada bagian atau bidang yang diambil dari skopnya atau yang menjadi target analisanya, target arsitekturnya. Gitu. Lalu yang terakhir adalah arsitektur teknologi, termasuk teknologi mobile, misalkan teknologi web atau teknologi desktop atau teknologi semacam IoT-nya. Gitu. Nah, ini ketiga hal ini yang menjadi satu kesatuan ya di tahapan ketiga. Oke, selanjutnya ke tahapan implementasi dan migrasi. Nanti direncanakan ya. Biasanya dibuat berdasarkan urutan urgensi ya. Kan yang aplikasi yang paling penting ini dulu ya berarti ya, itu dulu yang harus dikerjakan. Nah, akhirnya sampai kepada blueprint atau pedoman induk sistem informasi enterprise. Nah, istilah blueprint biasanya udah kita kenal ya sebagai cetak biru. Lalu ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dalam pengembangan sistem lebih lanjut. Oke, ini ya adanya framework enterprise arsitektur yang kita kenal sih dulu, atau saya pernah menggunakan TOGAF ya, framework TOGAF untuk perencanaan arsitektur, membuat perencanaan arsitektur. Nah, ini di lapisan paling bawah itu ada teknologi arsitektur. Nah, di situ akan menghasilkan aplikasi teknologi dari aplikasinya, teknologi dari servernya, jaringannya, platformnya apa saja, database system, dan security technologies. Nah, ini digambarkan di dalam arsitektur teknologi. Lalu ada arsitektur informasi. Nah, data modelnya berarti mengacu kepada database ya. Lalu ada alur dari informasinya, tadi relevansi ya. Informasi A itu disalurkannya kemana aja, gitu. Lalu database-nya sendiri ya secara fisik. Ya. Kalau data model itu mengacu kepada ya rancangan secara konseptualnya. Lalu aplikasi arsitektur aplikasi, nah ini berarti nanti memunculkan kandidat aplikasinya apa saja, aplikasi A, B, C, D. Nah, lalu ada konsep integrasi sistem. Nah, integrasi sistem itu dapat dilihat dari keterkaitan data yang digunakan. Seperti itu ya. Lalu yang paling atas bisnis arsitektur ya. Nah, ini bisnis arsitektur itu menganalisa proses bisnis yang ada, gitu ya. Fungsi bisnis, lalu informasi yang digunakan apa saja, gitu. Stakeholder yang terkaitnya siapa, gitu. Business direction berarti alur bisnisnya di kemana, gitu. Nah, semua bagian ini, nah mereka terhubung jelas ya satu sama lainnya, dan arsitektur ini, keempat arsitektur ini harus mendukung visi misi organisasi. Gitu. Nah, ini membedakan ya, karena ini enterprise berarti harus dipastikan bahwa semua arsitektur yang dibuat, arsitektur teknologi, informasi, aplikasi, dan bisnis itu pada dasarnya adalah mengacu kepada visi misi dari organisasi. Nah, framework pengembangan sistem informasi enterprise di sini ada beberapa ya, sebenarnya ada banyak, tapi yang populernya ini ada Jahman, ada TOGAF ADM, FEAF, ada Enterprise Architecture Framework, ada Gartner, ada Saga Framework ya. Kalau yang paling banyak digunakan itu TOGAF ADM ya. Sekarang 9.2 TOGAF-nya versinya ya. Itu nanti kalian bisa download kalau misalkan tertarik dengan TOGAF ADM ya. Guideline-nya itu sangat jelas ya. Ketika kalian mau menyusun sebuah arsitektur, itu sudah disediakan toolsnya apa saja. Mau kalian nanti bisa pilih, oh ya tahapan A ini harus outputnya berupa metrik ini, berupa diagram ini. Nah, itu bisa dipilih ya salah satu. Saga Framework itu ya, itu khusus untuk menyusun atau enterprise dalam bidang services atau pemerintahan lebih tepatnya. Ini dikembangkan di Jerman itu saja ya. TOGAF juga sih bisa untuk
untuk pemerintahan gitu. Bisa. Tapi Saga ini dikhususkan untuk atau spesialis untuk services untuk pemerintahan. Oke, selanjutnya ada Enterprise Resource Planning. Nah, ini apa sih ERP itu? Kenapa ada ERP gitu? Nah, nih, ERP sebenarnya ini mata kuliah mungkin nanti di semester 7 ya kalian. Cuman karena kita di sini mata kuliahnya administrasi dan konfigurasi sistem enterprise itu ya. Bukan berarti kita menyusun atau merancang enterprise ya, kita hanya administrasi dan konfigurasi. Ya, berarti kita menyusun secara administratif aplikasinya sudah ada gitu kan, terus kita konfigurasi disesuaikan dengan apa keadaan dari perusahaan yang kita analisanya gitu. Nah, sampai sana udah selesai kalau bisa sih konfigurasi. Tapi ini untuk aplikasi enterprise kan kita nggak buat. Nah, berarti saya memilih untuk menggunakan ERP aja ya, karena ERP yang jelas ini untuk diperuntukkan untuk enterprise gitu ya. Oke, sistem dan teknologi pendukung perusahaan. Ini dasarnya ya, persaingan dan kompetisi di dalam dunia bisnis dengan majunya teknologi telah memberikan suatu kondisi baru di dalam perubahan cara kerja di dalam organisasi. Setiap penerapan TI harus mengikuti suatu metodologi yang tepat dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan budaya suatu organisasi. Betul ya, di mana persaingan bisnis selalu berubah-berubah, selalu berkembang. Gitu kan. Begitu juga dengan teknologi informasi, gitu. Sangat cepat perkembangannya gitu. Dan sebagai misalkan kita kalau di dunia perusahaan itu harus peka terhadap perubahan-perubahan seperti itu ya, untuk menjaga atau untuk tetap dapat bersaing di dunia bisnis gitu. Setiap organisasi atau perusahaan yang menerapkan dan memanfaatkan teknologi informasi perlu merekrut personel TI yang adalah ini ya kunci ya, poin kuncinya, di mana perusahaan harus gitu kan ada ahli IT-nya untuk mengelola ya segala aspek bidang teknologi di dalam perusahaan. Ya. Kalau misalkan terus-terusan outsourcing, itu biayanya masih lebih mahal. Ya. Komponen teknologi informasi atau people atau primer ya, itu memiliki soft skill dan hard skill. Nah, saya sih lebih tertarik dengan soft skill ya. Soft skill ini ya, sangat jarang kita temukan ya orang-orang yang memang dia punya semangat yang tinggi gitu, kejujuran gitu kan, terus sifat dan sikapnya yang baik gitu. Kalau hard skill pasti banyak ditemukan, karena hard skill mengacu kepada dia bisa atau dia pintar gitu kan. Tetapi kalau soft skill lah ini dibentuknya bukan hanya dari sekolah, ya bukan hanya dari pendidikan formal, tetapi lingkungan dari sekitarnya juga itu sangat mempengaruhi ya. Makanya soft skill tidak bisa dibangun secara instan gitu kan, karena dia terbentuk dari beberapa tahun yang lalu, dari lingkungannya, dari keluarganya, dari sekolahnya gitu kan. Skill ya, kita mau belajar apa bisa kalau untuk sekarang gitu ya. Kalian mau pinter ngoding ya sekarang tinggal cari aja gitu kan di YouTube, di Google, itu banyak sekali. Bisa itu insya Allah kalau serius gitu. Tapi soft skill gitu, nah ini ya perlu waktu untuk membangunnya gitu. Perlu lingkungan untuk membentuknya gitu ya. Nah, saya harapkan ya untuk kita mengintrospeksi diri, kita buang hal negatifnya, kita bangun bentuk hal positif yang itu akan mempengaruhi atau itu akan bermanfaat untuk kelangsungan hidup kita gitu, entah itu di pekerjaan ataupun itu di kehidupan kita sebagai misalkan nanti di keluarga, di masyarakat. Kesiapan SDM menjadi awal kontribusi tenaga TI di dalam melakukan pemetaan TI di perusahaan. Nah, ini SDM dulu harus disiapkan. Oke, apakah itu ERP? ERP sebagai suatu aplikasi terintegrasi yang menjadi kerangka untuk mengubah dan membantu proses pembangunan fondasi sistem informasi di dalam suatu organisasi, baik terimplementasi dalam skala besar maupun bertahap. Implementasi ERP harus didukung oleh proses BPR, Business Process Reengineering. Ya, ini selalu dilakukan ya. Dalam misalkan 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali ya BPR. Gitu. Untuk apa ya? Jelas untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan dalam proses bisnisnya. Kita cari terus melakukan perbaikan, terus mencari proses yang lebih baik gitu kan ya. Untuk apa ya? Untuk tetap bersaing dan bisa meningkatkan nilai bisnisnya gitu. Oke, konsep integrasi sistem informasi dari ERP. Sistem dalam ERP telah memberikan suatu kontribusi dalam proses standarisasi dari semua aplikasi yang diterapkan di berbagai lokasi atau cabang dari organisasi atau perusahaan. Nah, berarti bukan hanya di pusat saja ERP digunakan, tapi cabangnya. Misalkan ada salah satu bank, ambillah Bank BRI misalkan. Nah, itu menggunakan ERP ya. Nanti cabang-cabangnya tetap menggunakan sistem yang sama gitu ya.
Proses efisiensi akan lebih tercapai dengan lebih cepat dan memberikan tingkat efektivitas dari sistem pelaporan menjadi lebih baik. Apakah integrasi di penerapan ERP dapat dicapai dengan cepat dan tepat? Nah, ini perlu waktu ya tentunya. Dari kita bisa lihat dari konsep perencanaan perancangannya itu sendiri. Apakah mengenai konsep integrasinya? ERP menggunakan database tunggal di mana semua informasi terintegrasi di dalam suatu aplikasi dalam suatu waktu yang sama. Berarti database-nya satu, dia digunakan oleh kantor pusat atau cabang gitu. Jadi tidak adanya pulau-pulau informasi, gitu, pulau-pulau aplikasi. Tetap data satu yang digunakan. Pengendalian secara terpusat betul ya. Nah, benefitnya tadi juga sih udah dibahas ya, benefit integrasinya. Penurunan inventory, penurunan personal atau SDM, lalu adanya peningkatan dari productivity dan lain-lainnya. Kebutuhan ERP untuk perusahaan, kemampuan sistem ERP dapat dioptimalkan melalui proses analisa yang tepat atas kemampuan dari ERP dari sisi software dan konsulen yang akan melakukan evaluasi. Ya. Hasil evaluasi menentukan proses implementasi ERP. Nah, siklus implementasi ERP sebagai berikut, perusahaan untuk memakai ERP berarti ini ada di pucuk pimpinan ya. Putuskan dulu, gitu kan, kita mau memakai ERP atau tidak. Gitu ya. Itu dilihat dari analisa, misalnya internal, eksternal berarti melihat dari perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakannya. Apakah mereka berhasil atau tidak, permasalahannya apa saja. Asalnya kalau memang iya kita memerlukan, ya berarti kita harus pilih ERP yang tepat. Gitu ya, apakah ERP yang sudah ada atau ataukah kita merancang dari awal. Gitu. Lalu yang ketiga, merancang kebutuhan bisnis dengan fasilitas ERP yang dipilih. Mulai ya, melakukan perancangan bisnis nanti diintegrasikan dan disesuaikan dengan ERP yang dipilih. Nah, misalkan sistem atau fungsi bisnis yang ada di perusahaan kita, misalkan penjualan, marketing, advertisement, terus CRM, lain-lainnya. Nah, apakah itu ada di ERP yang kita gunakan? Berarti kan nanti ada ERP yang berbayar, ada ERP yang open source, itu tinggal dipilih. Melihat dan mengevaluasi sistem proses bisnis dan perubahan apa yang perlu dilakukan di dalam modul ERP. Nah, kita konfigurasi, ya, sesuaikan. Nyusun status dan cetak biru. Untuk apa? Untuk dokumentasi. Ya. Fungsinya ketika pengembangan lebih lanjut. Nah, dokumen inilah yang menjadi acuan. Jadi tidak perlu, misalkan kita tanya-tanya ini bagaimana sih dasarnya dari mana gitu. Kalau udah ada cetak birunya enak gitu kan, pengembangan versi selanjutnya kita tinggal melanjutkan dari cetak biru tersebut. Pendekatan implementasi yang akan dilakukan. Ya, ada Big Bang, ada PACE. Kalau Big Bang itu menyeluruh. Jadi semua diimplementasikan secara menyeluruh langsung sekaligus. Kalau PACE berarti bertahap. Divisi ini dulu, divisi ini dulu, divisi ini dulu, nanti mengerucut sampai keseluruhan sistem. Lalu selanjutnya ada pelatihan dan pengetesan ERP sebagai proses go live. Ya, training dulu yang menggunakannya harus sampai dipastikan mereka bisa. Gitu. Jangan sampai setengah-setengah ini belum sepenuhnya bisa, kita lanjut. Gitu. Nah itu bahaya. Karena apa? Karena satu bidang itu menjadi tidak bisa ya hanya satu bidang aja yang jalan misalnya. Kalau pasti keseluruhan harus bisa jalan karena itu integrasinya. Ketika satu lumpuh berarti nanti yang jadi konsumen data yang di bidang ini yang lumpuh itu akan terhambat. Makanya harus punya kesepakatan dan punya eh, satu pandangan yang sama bahwa sistem ini merupakan ya kita harus sama-sama mengerjakannya, sama-sama harus berjalannya ya gitu. Lalu yang terakhir adalah evaluasi. Nah, nanti dievaluasi ya apakah ada permasalahan ataukah ada yang harus dikembangkan gitu kan. Nanti kekurangannya itu harus segera diperbaiki gitu. Kebutuhan ERP untuk perusahaan, ini beberapa alasan dan motivasi perusahaan melakukan perubahan dengan menggunakan ERP adalah yang pertama, alasan kebutuhan penggunaan teknologi dan juga operasional perusahaan yang semakin kompleks, serta kebutuhan keakuratan, efektivitas, dan efisiensi dari sistem dari setiap proses. Yang kedua, motivasi operasional merupakan dorongan dari manajemen yang disebabkan kinerja pelaporan yang menurun dan memburuk, tingginya biaya komunikasi dan infrastruktur pemrosesan sistem informasi perusahaan, proses yang semakin kompleks yang disebabkan oleh perkembangan bisnis dan diversifikasi produk yang semakin berkembang. Berarti pada dasarnya ini muncul dari kebutuhan internal dan juga eksternal ya, dalam keadaan internal dan juga keadaan eksternal. Dari internal berarti adanya beberapa permasalahan gitu kan, ada manajemen yang buruk, ada pelaporan yang buruk gitu kan, dan ada kinerja yang buruk gitu. Nah, hal tersebut yang mendasari ya, sehingga perlunya sebuah sistem untuk mengakomodir kebutuhan dari para pekerja itu, sehingga nanti informasi yang dihasilkan informasi yang akurat, efektif dan efisien tentunya ya.
Nah, ini ERP open source dan komersial. Contohnya ini yang sebelah kiri itu akun ERP, di bawahnya itu yang open source, lalu yang selanjutnya ada Oracle Business dan ke bawahnya itu adalah komersial. Nah, sebenarnya yang open source juga di sini ada juga yang versi berbayarnya gitu ya. Tapi kita bisa gunakan yang open source-nya berarti hanya sistem-sistemnya, sebagian sistem yang ada di ERP tersebut ya. Contohnya di sini ada Odoo yang nanti kita akan gunakan ya. Nanti bisa kalian download, coba download Odoo ya, ERP. Saya lupa lagi sih berapa MB gitu, aplikasinya, tapi ini berbasis web ya. Insya Allah nanti untuk praktikumnya atau untuk nanti mulai minggu berapa ya, nanti ya dilihat aja di SAP-nya. Kita akan mulai dari instalasi Odoo sampai ke modul-modul sistem yang ada di dalamnya. Oke, ini sudah di slide terakhir. Saya tutup dulu slide-nya. Nah, terima kasih untuk waktunya atau yang menyimak video ini. Tentunya semoga bermanfaat videonya. Insya Allah nanti saya buatkan lagi video selanjutnya dari sesi dari materi Navigasi dan Publikasi Sistem Enterprise yang sesi keempat ya. Kalau saya itu ada instalasi dari Odoo. Nah, saya tutup ya sampai di sini untuk video yang sekarang. Jadi terima kasih, sekali lagi terima kasih, dan mohon maaf misalkan ada kekurangannya. Untuk pertanyaan dan untuk diskusinya bisa dilanjut di e-learning, atau boleh juga via WhatsApp atau boleh juga ke personal chat ya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.